Topik kita malam ini adalah galau motivasi dan pilihan. Galau motivasi dan pilihan. Galau adalah sebuah tren yang sudah ada sejak lama. Namun kata galau sendiri baru tren mulai tahun 2012, 2011 mungkin. Entah kenapa sepertinya banyak yang galau, depresi, stres. Dan sepengetahuan saya belum ada yang menjelaskan secara signifikan apa itu galau dan cara menanganinya. Oleh karena itu saya akan membicarakan galau, motivasi, dan pilihan. Apa itu galau? Galau adalah perasaan yang tidak enak. Betul? Betul nggak? Perasaan yang tidak enak, yang selalu membuat kita sesak nafas. Jantung seperti diperkosa. Tapi perkosanya bukannya enak, tapi perkosanya nyesek. Kalau perkosa beneran masih ada enaknya sedikit. Bener nggak? Hah? Kasihan deh lo. Tapi galau sesuatu yang membuat kita sesak, sakit hati, pusing kepala, kita nggak bisa berpikir. Kita hanya mau seperti bunuh diri, mukulin diri sendiri, pokoknya kita tidak mau hidup. Itulah galau. Betul? Betul nggak? Betul ya. Oke. Sekarang yang menyebabkan galau bukan hanya putus cinta. Masih banyak hal-hal yang bisa bikin kita galau. Misalnya kita nabung duit kita 1 miliar. Pada saat kita ambil duit kita, di tengah jalan dirampok, hilang duitnya, kita langsung galau. Betul nggak? Kita dibohongi teman, galau nggak? Galau. Gebetan direbut teman, nggak direbut juga sih, namanya gebetan kok, ya nggak? Yang lucu gitu ya orang ya, masih gebetan udah cemburu, masih gebetan udah ngatur-ngatur. Itulah ego ya. Jadi galau banyak hal yang membuat kita galau, depresi, stres. By the way, nggak usah direkam, nanti saya masukin ke website. Rekamnya udah pakai kamera bagus ya. Jadi kalau dibandingkan kamera kamu sama kamera Dewa, agak sedikit berbeda. By the way teman-teman, nanti saya akan upload Ronald Talks dari episode 1 sampai episode 5 ya. Nanti saya kasih tahu websitenya, cek email, Twitter, dan lain-lain. Oke. Sekarang penyebabnya. Penyebab galau itu apa? Penyebab galau adalah pada saat keinginan kita tidak sejajar dengan realita. Oke? Pada saat keinginan kita tidak sejajar dengan realita, sama dengan galau. Betul? Betul nggak? Kita mau sama dia, tapi dia maunya sama dia. Ya kan? Kamu mau sama dia, tapi dia bukan homo gitu misalnya. Ya, kamu mau sama cewek, ceweknya mau sama Ronald Frank. Tidak sejajar keinginan dengan realita, timbul yang namanya galau. Betul nggak? Kamu pengen lulus kuliah 3 tahun, kamu udah 11 tahun nggak lulus-lulus. Itu galau. Jelas nggak nih? Pada saat keinginan tidak sesuai realita, maka terjadi galau. Ya. Dan galau itu dapat dikategorikan dalam 2 perasaan, yaitu rasa sakit hati dan sengsara. Pada saat kita galau, kita merasakan rasa sakit hati dan sengsara. Ada 2 ya. Rasa sakit hati adalah ya seperti tadi saya bilang, di mana
Realita tidak bertemu dengan ekspektasi. Realita tidak bertemu dengan keinginan. Sedangkan sengsara adalah rasa di mana kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Jadi tadi sakit hati udah jelas. Kamu suka sama dia, tapi dia bukan homo. Bang, sakit hati. Keinginan dia sama realita tidak sejajar. Kalau sengsara beda. Sengsara adalah pada saat kita berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya, kita mau ke rumah pacar gitu. Udah gak ketemu 12 tahun. Ya, terus pas kita mau ke sana, tiba-tiba hujan. Kita nggak punya payung, nggak punya apa-apa. Hujannya hujan batu misalnya. Kalau kita keluar mati. Ya kalau hujan air demi cinta ya nggak apa-apa ya, hujan-hujanan oke lah. Ini hujan batu. Nah, kalau kita berusaha mengontrol hujan supaya nggak hujan, kan nggak bisa. Kita sengsara. Jelas nggak? Sekarang kita bisa mengontrol orang lain nggak? Bisa nggak? Misalnya ini ada cewek nih, cowok-cowok ya. Yang cewek misalnya ada cowok gitu. Kamu pengen dia setia, tapi dia memilih untuk tidak setia gitu, misalnya. Terus kamu berusaha untuk bikin dia gimana pun caranya, pokoknya harus setia. Kamu akan sengsara. Jelas? Sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, yang kamu usahakan untuk kontrol, maka kamu akan sengsara. Ya. Jadi dua sebenarnya. Dua doang. Galau itu sakit hati dan sengsara. Ini pakai password ya. Oke, jelas perbedaannya antara sakit hati dan sengsara? Ya. Nah, kebanyakan orang mikir kalau galau dia berusaha mengontrol perasaannya. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Kita nggak bisa kontrol perasaan kita loh. Perasaan kita itu timbul, hilang, timbul, hilang. Jadi berusaha untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol, itu akan membuat sengsara. Oke? Situasi bisa dikontrol nggak? Bisa nggak? Kadang bisa, kadang enggak gitu. Iya. Jadi sakit hati, ekspektasi tidak bertemu realita. Sengsara pada saat kita berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, sekilas info, semua emosi yang kita rasakan itu paling lama 15 menit. Semua emosi yang kita rasakan paling lama 15 menit. Setelah 15 menit dia hilang. Ya. Tapi kenapa pada saat kita sakit hati dan sengsara, perasaan itu bisa bertahun-tahun? Padahal perasaan itu hanya 15 menit dalam diri kita. Yang membuatnya lama adalah satu, kita mikirin hal itu. Kita fokus ke yang bikin kita galau. Emosinya jadi tetap. Oke? Kedua, kita berusaha melawan. Jelas nggak nih? Iya. Kalau kita lagi nggak enak, galau, sengsara, sakit hati, kalau kita fokus ke hal yang bikin kita sakit hati, perasaannya itu nggak akan hilang. Ya, dia akan tetap. Kalau kita melawan perasaan itu, gue nggak mau galau, segala macam, perasaan itu nggak bisa hilang. Emosi bagaikan ombak. Ya, ombak itu datang dan pergi.
Datangnya 15 menit. Terus dia pergi. Pada saat kita berusaha mengontrol emosi kita, pada saat kita memfokuskan kepada apa yang buat kita memiliki perasaan itu bagaikan kita membangun bendungan. Bendungannya menahan emosi yang ada jadi nggak hilang-hilang. Jelas? Jelas nggak nih? Satu hal ya, emosi datang hanya maksudnya emosi tinggal hanya 15 menit. Itu saja, semua emosi. Senang, sedih, suka, marah, benci. Ya, makanya orang yang suka menahan emosinya begitu keluarnya lama. Jadi begitu emosi ada, ekspresikan. Biar dia hilang, berganti-ganti. Oke? Jadi ingat, emosi hanya bertahan 15 menit. Sekarang pertanyaannya, kalau galau, gimana move on? Betul? Betul kan nih? Siapa nggak pernah galau di sini? Tunjuk tangan. Nggak pernah? Ada? Dewa pun pernah galau. Oke, pertanyaannya gimana caranya move on? Ternyata move on dan motivasi itu merupakan satu emosi atau energi yang sama. Ya. Jadi kalau kalian mau move on, kalian butuh motivasi. Dan pada saat kalian pengen melakukan apapun juga pasti butuh motivasi, betul nggak? Jadi motivasi itu sama dengan move on. Motivasi datang dari kata motif. Motif untuk apa? Bergerak. Move on itu moving on, bergerak. Jadi move on sama dengan motivasi. Kalau kalian sudah bisa mengerti soal motivasi, kalian bisa move on. Kalau kalian bisa move on, kalian bisa memotivasi diri sendiri. Jelas? Jelas nggak nih? Jelas nggak? Jelas ya. Oke. Sekarang gimana caranya untuk memotivasi dan move on? Oke. Ingat nggak definisinya yang pertama tadi, bahwa sakit hati adalah pada saat ekspektasi, keinginan tidak bertemu dengan. Jadi caranya untuk memotivasi diri sendiri untuk terus bergerak, mau tentang apapun, atau mau move on, atau mau untuk segala hal, adalah terima apapun itu apa adanya. Jelas? Jadi situasi, kondisi, apapun itu adanya, terima saja, ya sudah. Karena kita nggak bisa tinggal di masa lalu. Yang udah lewat ya udah lewat. Kamu mau merubah masa lalu? Punya mesin waktu. Kalau dewa punya. Cuma kalau dipakai nanti disalahgunakan ya. Jadi disimpan. Jadi apapun yang terjadi sama kamu, itu masa lalu. Terima apapun apa adanya. That's it. Kamu diputusin ya udah. Jangan berusaha memperbaiki situasi. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, mau kamu memperbaiki itu sama aja dengan mengontrol. Nanti kamu sengsara. Oke? Jika kamu berusaha memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, dia tidak akan 100% benar dan tidak akan 100% berfungsi. Nanti ada efek sampingnya. Jika sesuatu memang ditakdirkan untuk memang sejalan atau tanda kutip jodohnya, nanti dia benar sendiri. Dengan berusaha mengontrol, bisa aja benar, tapi akan ada efek sampingnya, cepat atau lambat. Yang kedua, lihat catatan dulu. Lepaskan semua yang tidak bisa kamu kontrol. Oke? Lepaskan semua yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu pengen cewek suka sama kamu nggak bisa kontrol dia, betul? Betul nggak? Kamu cuma bisa kontrol siapa? Diri kamu sendiri. Ya, semuanya kamu nggak bisa kontrol.
Dan kalau kalian pernah dengar perbincangan saya di di Ronald Talks pertama atau kedua, di situ saya bilang bahwa semua yang kita lihat ini sebenarnya adalah cermin. Cermin doang. Iya. Kalau kita berusaha merubah cermin, itu sama saja seperti kita punya bewok, kita lihat di kaca, kita pengen buang bewoknya, kita cukur bewok di kacanya. Jelas? Jadi jangan pernah mau mengontrol siapapun. Yang bisa kalian kontrol hanya diri sendiri. Oke? Kata paling sakti untuk mendemonstrasikan hal ini adalah terserah deh. Kalau cewek, ini cowok ya, ada cewek beberapa juga. Tapi coba perhatiin. Kalau cewek udah bilang terserah deh, cowok langsung stres, betul nggak? Kenapa? Karena dia sudah nggak mau ngontrol. Kalau dia berusaha ngontrol, apa yang terjadi? Kalian pusing, bener nggak? Apaan sih? Semakin dikontrol, semakin berontak. Begitu dibilang terserah deh, nurut, betul? Betul nggak? Lucu ya? Lucu nggak? Begitu. Jadi jangan berusaha mengontrol apapun. Let go, lepasin aja. Kontrol diri kalian sendiri. Kontrol reaksi yang bisa kalian berikan. Ya. Reaksi. Jadi bukan kontrol orangnya, tapi orangnya, siapapun situasinya memberikan kalian sesuatu, yang bisa kalian kontrol adalah tindakan kalian menghadapi sesuatu tersebut, bukan sesuatunya. Pada saat kalian berusaha mengontrol bayangan di luar sini, kalian akan sengsara karena kalian tidak bisa mengontrol hal tersebut. Jelas? Jelas nggak nih? Ya. Budaya kita mengajarkan kita untuk ngotot. Makanya banyak yang jadi goblok. Betul nggak? Coba kalian lihat orang ngotot. Lihat aja. Satu, dia sengsara. Dua, dia sepertinya bekerja keras. Tapi yang kesian, tiga, dia seperti lari di tempat. Benar nggak? Betul nggak? Iya. Lucu kan? Dan andai kan dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau dengan ngotot, biasanya dia akan bilang apa? Ternyata yang saya dapatkan tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Betul nggak? Pernah kalian kayak gitu? Ngotot? Begitu sampai tujuan, akhirnya berhasil. Terus kalian bilang apa? Gini doang. Benar nggak? Justru kita, menurut saya, tanda kurung saya dewa, justru kita harus lebih banyak melepaskan daripada ngotot. Yang kita bisa kontrol diri kita sendiri kok. Oke? Justru kita harus lebih jalan sesuai dengan arus kehidupan, bukan menentang arus kehidupan. Ya. Jadi lepaskan kontrol. Nah, berikutnya, kalau ingin semangat, motivasi atau lagi galau, nggak enak perasaan di sini, gerak, benar nggak? Ya kan? Tahu nggak kenapa? Karena pikiran kita itu langsung banyak noise, banyak suara, ya kan? Coba dulu gua gini, coba dulu gua gitu. Harusnya gua nggak percayain dia. Kenapa gua jadi sama dia? Harusnya gini, harusnya gitu. Wah, semuanya mengurung kepala kita dengan awan hitam, kita pusing. Jadi yang bikin kita drop, depresi, stres, frustrasi, dan lain-lain sebenarnya adalah kepala kita sendiri yang terlalu banyak omongan. Betul? Kita berusaha hentikan, nggak bisa. Tapi ada satu teknik yang untuk membuat kepala kita ngomongin yang bagus-bagus dan stop yang jelek-jelek. Tahu nggak caranya? Mau tahu? Senyum. Nih, tes ya. Coba kalian senyum. Palsu juga nggak apa-apa. Senyumnya yang lebar gini. Gini. Nih.
Ayo, semua. Do this. Nih. Coba pikirin yang jelek-jelek sambil senyum. Bisa nggak? Nih, nanti kalau kalian pikirin yang jelek-jelek, terus pikiran jelek itu mulai masuk, ntar lama-lama ini jadi cemberut. Jadi cemberut. Pas cemberut senyum lagi, hilang lagi. Coba. Ya, 1, 2, 3. Senyum. Pikirin yang jelek-jelek. Bisa nggak? Bisa nggak? Serius gini. Pikirin yang jelek-jelek. Nah, kebalikannya ya. Gini nih. Lihat ke bawah. Semua yang timbul langsung jelek-jelek. Coba aja. 1, 2, 3. Go. Langsung timbul yang jelek-jelek. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Dewa kecewa dengan suara kalian. Betul nggak? Ya. Begitu ada pikiran macam-macam, gini, berhenti, instan, nggak pakai lama. Simpel kan? Simpel nggak? Ya, jadi ada perasaan gimana, nggak enak, gini gitu, selesai. Ya, sepertinya biasa, apaan sih gitu, tapi itu powerful. Ya. Mau galau? Tahan aja 15 menit, terus juga galau. Berikutnya lakukan aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik, ini penting loh. Tahu kenapa? Karena pada saat kita tanda kutip galau, ya, itu adalah energi yang stuck atau mampet di badan kita. Ya, mampet di badan. Caranya untuk ngeluarin itu adalah dengan bergerak, berteriak. Makanya orang kalau depresi teriak, gitu. Habis teriak lega. Benar nggak? Benar nggak? Kenapa? Karena itu adalah aktivitas fisik, memang seperti itu. Oke? Itu disebut meditasi. Meditasi adalah mendiamkan pikiran-pikiran yang terlalu banyak dan membuang energi yang tertahan di tubuh, energi negatif khususnya. Jadi harus melakukan aktivitas fisik. Coba semuanya berdiri. Ada yang lagi galau nggak di sini? Ada nggak? Jujur, ada nggak? Tunjuk tangan kalau ada. Ya udah, anggap aja semuanya galau. Ada perasaan gak enak di sini ya? Cemberut dulu deh gini. Biar di sini nggak enak. Pikirin yang jelek-jelek dulu gitu. Oke? Sekarang tangannya loose, kakinya loose, semuanya loose. Terus mulai goyang pelan-pelan. Kepalanya mulai gini. Semakin cepat. Sambil lompat. Pernapasan. Oke, stop. Pusing? Pusing? Tarik nafas. Buang dari mulut yang panjang. Tarik lagi dari hidung. Buang dari mulut yang panjang. Ada yang tarik nafas lagi. Oke, duduk. Gimana rasanya? Lega ya? Benar? Walaupun kepala agak sedikit pusing ya. Kalau kalian benar-benar galau, lakukan itu. Sampai keringetan. Terus aja kayak gitu. Terus. Atau pakai suara. Suaranya gini. Udah capek, kalian bakal terbaring di lantai. Dan pada saat kalian terbaring di lantai, kalian tutup mata, sepertinya dunia lebih luas. Yang hitam-hitam hilang, terus kalian ketawa sendiri.
Entah ketawainnya, kenapa gua goblok banget. Pokoknya whatever it is, setelah kalian melakukan itu, keluar enak rasanya. Ya, ini serius. Kalau kalian tidak bisa melakukan itu di rumah, check-in aja ke hotel sendiri. Boleh bawa bantal, ada gambar ceweknya juga boleh. Habis meditasi seperti itu, nonton bokep. Nah, by the way, ini benar-benar loh, ini scientific, dibuktikan oleh ilmuwan bahwa kepala kita butuh endorfin untuk merasakan rasa senang kan? Caranya dengan bergerak. Ada juga dengan onani. Benar, serius. Itu pelepasan. Gitu. Tapi akan lebih baik gerakan fisik, karena gerakan fisik semua digerakin. Itu maka orang suka dugem itu kenapa? Gerakan fisik. Ya kan? Nggak mesti di tempat dugem juga. Ya boleh lah liatin cewek juga sekali-sekali tempat dugem kan. Tapi biasanya kalian ke tempat dugem, misalnya lagi galau, liatin cewek malah tambah galau lagi biasanya. Ya, jadi lakukan aktivitas fisik. Itu penting. Dan yang terakhir. Pada saat kalian galau, depresi, sengsara, itu sebenarnya adalah energi atau kekuatan itu berkumpul dalam diri kalian, stuck. Itu mau meledak. Kalau kalian nonton Dragon Ball Z, dia mengumpulkan energi, gitu udah keluar apinya, benar nggak? Gitu. Nah, kalau energi ini tidak disalurkan, yang terjadi apa? Syaraf otak putus, benar nggak? Karena itu bagaikan selang, air yang mengalir itu banyak. Jelas nggak? Kalau tidak disalurkan, mampet. Dia akan merusak bagian tubuh kalian. Makanya kalau orang galau, dia repress, dia tekan, dia tahan, dia nggak melakukan kegiatan fisik, dia cuma bengong aja. Betul, stroke. Bisa stroke. Ntar lama-lama dia gini. Self-destruct. Iya. Jadi kekuatan itu, yang banyak itu, harus disalurkan. Nah, salurkannya itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur negatif, yang kedua jalur positif. Jalur negatif ngapain? Narkoba, pijet plus, kalau pijet plus relatif lah ya. Pokoknya yang macam-macam deh. Anarkis. Benar nggak? Tapi kita bisa salurkan ke yang positif. Yang positif apa? Biasanya ya, nih coba aja kalian buktikan sendiri. Pada saat galau, energi kita tuh 5 kali lebih banyak loh. 6 kali lebih banyak, kita nggak bisa capek. Kayaknya kayak badan mau gerak terus gitu. Tinggal kita nyalurinnya kemana. Benar nggak? Nah, salurkan ke sesuatu yang membuat hidup kalian lebih baik. Jadi mumpung ada energi, ngapain nih? Misalnya kalian galau karena cewek. Wah, gue harus dapat cewek lebih baik dari dia. Gue bikin iri gitu. Balas dendam, tapi balas dendamnya yang positif. Bukan balas dendam, gue bunuh cowoknya. Jangan begitu. Bisa aja, silakan aja. Tapi ntar kena kutuk sama dewa kan gitu. Entah kalian cari cewek lain yang lebih bagus, ntar gue jalan depan rumah dia pamerin atau apalah. Dan kalian punya energi 5 kali lipat gitu. Entah gimana, tidur jadi pengen cepet-cepet bangun, pengen cepet-cepet apa nih hari ini nih, gitu. Iya, kalian punya kekuatan berlipat-lipat. Justru pada saat galau itu bagus. Itu momen paling bagus. Teman-teman saya kalau galau tahu nggak? Yang gendut jadi 6 pack. Karena dia semangat gym. Justru orang yang nggak galau itu ya begitu-begitu aja. Itu galau itu sebuah
apa ya? Bounce itu apa sih bahasa Indonesianya? Ini kayak sesuatu dilempar ke bawah tapi dia mantul, gitu ke atas lebih tinggi lagi. Itu berkat. Oke. Jadi langsung mikir, waduh nggak enak nih, do something. Kalian bikin perusahaannya bangkrut, galau kan? Bangkrut bikin lagi harusnya lebih bagus lagi. Ya udahlah emang bangkrut semua, bikin yang lebih keren lagi gitu. Dan entah gimana badan kita gerak sendiri gitu. Justru momennya di situ, momen galau itu momen transformasi. Memang sakit, tapi itu seperti kepompong yang mau jadi kupu-kupu, memang harus sakit gitu. Tapi setelah itu kalian terbang. Oke? Jadi bersyukur aja kalau kalian galau. Enak. Ya. Kalian galau karena satu cewek, nanti dapat 3 cewek kan gitu. 4 deh, satunya homo. bully of the day. Oke, jelas? Oke. Sekarang kita ngomong soal pilihan. Itu udah ngomong soal galau, motivasi. Sekarang kita ngomong soal pilihan. Ini penting ya, dengerin. Pada saat kita sudah ditampar sama hidup lah istilahnya ya, segala macam terjadi, kita bisa move on pelan-pelan. Biasanya kita langsung jadi trauma, betul? Kita langsung mau ngapa-ngapain mikir-mikir dulu. Kita jatuh cinta, tanda kutip disakiti, kita jadi mikir mau jatuh cinta lagi apa enggak. Ada perasaan cinta, ntar dulu, ini cinta apa nafsu, ini cinta apa sayang, apalah segala macam, dibikin macam-macam. Kita langsung jadi lebih sensitif dan lebih ingin pilih-pilih. Betul? Betul nggak? Sekarang pilihan mana yang benar? Pada saat kita menjalani hidup, selalu semuanya pilihan kan? Saya selalu berpikir hidup itu pilihan. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, pilihan bisa ada yang salah. Gimana kita memilih sesuatu yang benar? Betul? Betul nggak? Karena kita tidak ingin disakiti, tidak ingin sengsara, tidak ingin sakit hati. Tapi hari ini saya bilang, hidup bukan lagi pilihan. Saya dulu mikir hidup pilihan. Hingga suatu saat saya sadar hidup bukan pilihan. Saya buang itu pikiran hidup itu pilihan. Yang membuat kita memilih itu apa sih? Pikiran kita kan? Betul nggak? Betul nggak? Pikiran kita, kalau kita melihat sesuatu, kita mikir, baru kita milih, betul? Kalau kita tidak berpikir, kita nggak ada pilihan. Kita melakukan apa yang hati kita bilang aja, betul nggak? Tapi kalau kita berpikir, kita langsung ada pilihan. Ya, jelas nggak nih? Jelas nggak nih? Nah, pikiran itu sendiri merupakan sebuah kebingungan. Pikiran adalah kebingungan, bukan jawaban. Pikiran kita itu adalah perang antara otak kiri sama otak kanan. Perang yang gak ada habisnya. Ya. Jadi perang terus. Sekarang orang-orang ngomong ketenangan pikiran, tenangkan pikiranmu. Benar nggak? Ya, banyak kan yang ngomong gitu kan? Tenangkan pikiran, tenangkan pikiran. Saya ketawa kalau ada orang yang bilang tenangkan pikiranmu. Kenapa? Karena selama ada pikiran, kita nggak bisa tenang. Betul? Karena perang itu sendiri adalah pikiran. Pikiran inilah yang perang. Jadi bukan ketenangan pikiran. Ketenangan itu muncul tanpa pikiran. Jadi pada saat kita sudah tidak berpikir, kita tenang. Jelas? Karena pada saat kita berpikir, kita nggak akan tenang. Kita selalu akan mencari jawaban. Dapat jawaban, pertanyaan lagi, jawaban, pertanyaan lagi, jawaban, pertanyaan lagi. Pilih A,
Yang B akan nunggu kita pilih sesuatu di pikiran kita, otak kanan, otak kiri, otak kanan. Kita pilih otak kanan, otak kiri akan nunggu momen untuk balas dendam. Begitu pilihan kita salah, otak kiri bilang apa? Lu bego, harusnya begini, 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 begini. Kita pilih otak kiri, otak kanan nunggu momen. Pilihan kita salah, otak kiri, otak kanan bilang, lu bego, harusnya begini, 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 begini. Pusing. Betul? Benar nggak? Satu-satunya cara untuk memiliki ketenangan, kedamaian adalah dengan membuang pikiran. Makanya orang bilang banyak pikiran, benar nggak? Otomatis kalau kita membuang pikiran, kita tidak punya pilihan. Pilihan itu sendiri adalah merupakan sebuah kesalahan. Ting tung. Tapi kita diprogram sama semuanya untuk menggunakan pikiran kita. Sedangkan pikiran itu membuat kita stres. Kita pikir kita kuliah, habis kuliah, kita pikir kita SMP, nggak enak SMP, SMA lebih enak. Begitu SMA, nggak enak juga, enakan kuliah pakai baju bebas, nggak bikin PR, nggak apa-apa. Pas kuliah, lebih enak SMA, kuliah lebih banyak tugasnya. Kuliah kerja, kita pikir kerja enak, banyak duit. Nggak taunya dapat kredit card, banyak utang. Pengen usaha, kita pikir enak, bangkrut. Pengen dapat cewek, kita pikir enak. Pengen jadi homo, kita pikir enak, misalnya. Nikah, kita pikir enak. Punya anak, kita pikir enak. Ketenangan itu pada saat kita sudah tidak memilih. Pada saat kita sudah tidak memilih, atau bahasa Inggrisnya choiceless. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat kita udah gak memilih? Kita buang tuh pikiran. There is no choice. Choiceless. Apa yang terjadi? Hah? Pernah lihat orang gila susah nggak? Pernah nggak? Nggak ada orang gila yang susah. Apapun kondisinya dia senang. Tapi bukan berarti kita membuang pikiran kita gila ya. Itu perbincangannya lain lagi. Apa yang membedakan orang waras dan orang gila? Itu. Anyway. Pada saat kita membuang pikiran dan choiceless, yang terjadi adalah kita akan mengikuti hati. Jelas? Karena pikiran itu di kepala, hati itu di sini. Sebenarnya ada dua sih, hati dan insting. Nah, jadi ini pikiran, ini hati, ini insting. Benar gak? Benar gak? Iya. Buang pikiran, tinggal dua, hati sama insting. Insting bolehlah sekali-sekali ya. Kalau nggak stres juga bro. Tapi jangan PHP itu aja. Anyway, pada saat kita membuang pikiran, kita akan mengikuti hati. Pada saat kita mengikuti hati, kita udah gak punya pilihan. Choiceless. Dan seperti Ronald Talk sebelumnya, saya bilang bahwa hidup kita memang sudah digariskan. Siapa yang menggariskan? Kita sendiri sebelum kita masuk ke rahim ibu kita. Pada saat kita masih menyatu dengan alam semesta, energi sang kuasa kan gitu. Kita udah bikin jalannya kok. Masuk rahim ibu, lupa pikiran. Tapi semua yang sudah diukirkan berbicara melalui hati kita, perasaan hati kecil. Pilihan kita di dunia cuma dua kok. Ngikutin hati apa ngikutin ego? Simple. Ikutin arus apa melawan arus?
Pada saat kita ikutin arus, kita tenang, walaupun jalannya seperti hancur-hancuran, tapi ujung-ujungnya enak. Gitu. Pada saat kita melawan arus, kita pakai ego, kita mau pintar sendiri, kita akan sengsara. Dan anehnya kan kita dapat apa yang kita mau, kita akan bilang, gini doang. Nah, sekarang gimana caranya mengikuti hati? Kan gitu. Bener nggak? Betul nggak nih? Kita bubar aja ya. Bubar apa lanjut nih? Bubar apa lanjut? Jancuk. Oke. Pada saat kita mengikuti hati, kita akan jujur sebagaimana apa yang kita ingin lakukan, apapun yang kita ingin lakukan. Iya. Jadi pada saat kita ikutin hati, misalnya aku lagi pengen ngomong sama kamu, ya udah aku ngomong. Aku lihat cewek cantik misalnya, aku mau puji, ya udah aku puji. Aku ngelihat seseorang cewek cantik, aku nafsu, ya paling aku giniin. Harus halus kalau sama cewek. Tapi pada saat kalian mengikuti hati atau intuisi, udah gak ada lagi pilihan. Yang ada hanya jalan yang benar. Nah, kebenaran itu relatif untuk masing-masing orang ya. Benar buat kamu belum tentu benar buat aku loh. Hati kamu bilang kiri, hati aku bilang kanan, ya udah saatnya berpisah gitu. Jika aku memaksakan kebenaranku sama kalian, kalian maksain kebenaran sama aku, konflik. Benar gak? Satu keyakinan mau memaksakan keyakinan ke orang lain, keyakinan orang lain memaksakan keyakinan ini, partai politik, apa, agama ini, wah perang. Benar gak? Jadi kalau kita tahu bahwa kebenaran itu sifatnya relatif, kebenaranmu bukan kebenaranku, jadi kita lebih baik menghargai kebenaran orang lain gitu. Ya. Dan kita menghargai kebenaran diri kita sendiri dengan mengikuti hati kita jujur apa adanya. Udah gak ada pilihan, there is no choice. Tapi itu akan membawa kita ke satu tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu yang saya lakukan selama 8 tahun ke belakang. Saya gak pernah mikir kok. Hati bilang gini, ikutin aja ke bawah, ke sana sini. Ya ada apalah, galau lah, inilah, misalnya diputusin lah, sakit hati lah, ini itulah. Tapi pasti ada hikmahnya dari situ gitu. Oke? Ada hikmahnya. Sekarang pertanyaan buat kalian. Kenapa lebih banyak benci daripada cinta? Kenapa lebih banyak kebencian daripada cinta di dunia ini? Kenapa lebih banyak sakit hati, putus asa, bohong-bohongin, penipu, gak setia daripada cinta? Kenapa lebih banyak benci daripada cinta? Ada yang bisa jawab gak? Yang bisa jawab aku kasih hadiah. Aku pengen kasih hadiah loh, tapi sayang kamu salah. Ada lagi? Iya. Hah? Karena sebagai ilusi pikiran. Apa? Sebagai ilusi pikiran. Enggak, bukan. Karena banyak berharap. Apa? Mudah untuk membenci. Karena mengharapkan pamrih. Oke, stop. Bagus, nggak ada yang dapat hadiah. Soalnya hadiahnya adalah ciuman aku. Yes. Kamu tahu kenapa lebih banyak benci daripada cinta? Tahu? Tahu nggak? Karena cinta sudah tidak lagi murni. Cinta sudah bercampur dengan pikiran.
sedangkan benci masih murni. Maksudnya apa? Gini. Berapa banyak orang yang ngajarin cinta? Semuanya ngajarin cinta, benar nggak? Pemuka agama ngajarin cinta. Orang tua ngajarin, teman ngajarin, Ronald Frank ngajarin, semua ngajarin. Sehingga pengajaran-pengajaran itu yang sumbernya dari kepala mencemarkan cinta. Cinta nggak lagi jadi murni. Cinta sudah bercampur dengan pikiran. Siapa di sini yang tahu orang yang ngajarin benci? Ada? Nggak ada yang ngajarin benci. Orang mau benci juga karena cinta kan gitu. Nggak ada yang ngajarin benci. Sama sekali orang nggak ada yang ngajarin benci. Benci tidak tersentuh. Sehingga benci menjadi sesuatu yang murni. Cinta sudah korup. Kalau kamu benci sama aku percaya sama kamu 100% bahwa kamu benci aku. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau kamu cinta aku, ntar dulu aku mikir-mikir dulu, bener nggak ya? Aku bisa percaya nggak ya sama dia? Tapi kalau kamu benci sama aku 100% yakin kamu pasti benci. Jelas nggak nih? Jelas nggak? Kenapa? Karena benci itu murni. Benci itu tulus. Benci itu emang nggak ada yang ngajarin. Benci itu tidak terjamah. Benci itu juga bagian dari suara hati. Walaupun warnanya hitam. Kalau cinta warna pink kan gitu. Darah baru merah. Jelas? Jadi cinta yang murni itu adalah cinta yang tidak terjamah. Cinta yang tidak milih-milih. Cinta yang gak prasangka. Ntar dia tulus gak ya? Ntar habis ini di PHP-in lagi gak ya? Aduh dia baik deh. Tapi yang terakhir baik-baik abis trot hilang gitu misalnya. Radikal aja memang begitu. Benar gak? Ya. Jadi cinta itu udah gak murni. Makanya lebih banyak benci. Karena benci masih murni. Kalau cintanya murni, bakal lebih banyak cinta gitu. Jelas? Aneh gak sih? Aneh gak sih? Aneh tapi nyata. Kayak film kayak acara TV tahun ya yang tua-tua pasti tahu lah. Jadi, jika kalian mengikuti hati yang murni, kalian akan temukan cinta. Nah, sekarang ikutin hati yang murni bagaimana? Kan gitu. Benar nggak? Benar nggak? Halo, benar nggak? Cara mengikuti hati yang murni adalah dengan, ini paling susah, dengan membuang ego. Apa? Dengan membuang ego. Kalau kita membuang ego, kita nggak ada lagi, kita hilang. Jadi kalau kita mencintai tanpa ego, tidak akan ada lagi aku yang mencintai, kamu yang dicintai. Nggak ada lagi itu, yang ada cuma cinta. Jelas? Jelas nggak nih? Kalau kita pakai ego, oh aku cintain kamu, kamu nggak cintain aku, kamu cintain aku balik, bla 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 bla, jelas nggak? Negosiasi politik, jelas. Tapi pada saat kamu membuang ego, kamu mencintai dengan ya karena aku cinta, maka nggak ada lagi kamu dan aku, yang ada hanya cinta. Jelas. Walaupun disakiti atas nama cinta, tapi cintanya tetap ada. Gitu. Nanti sakitnya akan menjurus ke cinta yang lain gitu. Ada yang lain yang lebih baik yang akan datang. Tapi kita tetap mencintai dengan murni. Kalau kalian datang ke Ronald Talks kemarin, aku udah bilangin caranya mencintai dengan tulus ya, tanpa harus disakiti ya. Nanti aku upload videonya, by the way. Kalau kalian melakukan sesuatu sepenuh hati, kalian lihat orang dansa. Kalau dia benar-benar sepenuh hati dansa, kamu nggak lihat orang dansa. Yang kamu lihat adalah hanya dansa. Kamu merasa bagian dari dansa itu.
Kamu gak terpisah gitu. Jelas gak nih? Kalau kalian melakukan semua sepenuh hati, tanpa ada intervensi kepala, kalian menjadi hal itu. Gak ada lagi aku dan kamu. Gak ada lagi ntar gua rugi, untung, ntar digini, ntar gak ada lagi. Semuanya merging, jadi satu. Jadi hal itu, jadi cinta. Nah, ada kalanya yang kita cintai tidak membalas. Betul? Itu sakit hati lah, kita dibohongin, ini itulah. Tapi sebenarnya pada saat hal itu terjadi, kita memang diharuskan untuk dijatuhin dulu. Kalau kita nggak dijatuhin, kita nggak akan ketemu yang ini, kita nggak akan ketemu yang ini, kita nggak akan ketemu yang ini. Contohnya, kalau saya dulu nggak digalauin, kita nggak akan ngumpul di sini gitu. Jelas nggak? Jadi kalau kalian mengikuti cinta yang murni, disakiti iya. Karena apapun yang nggak sesuai dengan ekspektasi pasti sakit. Tapi dari kesakitan itu akan timbul sesuatu yang lebih bagus, lebih baik, lebih indah, lebih berwarna. Ikutin aja dulu. Ujung-ujungnya pasti bagus kok. Kupu-kupu yang bagus kan datang dari kepompong yang jelek, terus dia sakit dulu. Benar nggak? Ya. Jadi mulai sekarang, kalau kalian ingin hidup benar-benar hidup sepenuhnya, ingin merasakan keajaiban cinta apalah ini itu, kualitas hidup meningkat, jangan pilih jalan hidup. Buang yang namanya pikiran, ikuti kata hati, murni. Ronald Frank memang memiliki produk-produk cinta. Tapi jujur saya katakan, itu hanya merupakan pemuas pikiran. Karena pria khususnya paling suka mikir, benar nggak? Nyusun strategi. Tapi kalau kalian lihat, ya nggak apa-apa sih beli produk. Silahkan. Tapi akan ada titik transformasi. Titik dimana kalian nggak butuh itu lagi. Tapi kalau lagi butuh beli aja. Kalau kalian pikir semua rencana kalian 90% gak berhasil, pasti selalu ada sesuatu yang nendang kalian ke arah lain. Benar gak? Betul gak? Semua rencana kita gak berhasil. Kita bikin rencana tuh sebenarnya cuma buat bikin diri kita nyaman aja. Oh yang penting gue bikin rencana gitu. Padahal jalan hidup sudah ditentukan. Kita tinggal ngikutin aja. Cuma kita saking takutnya dengan sesuatu yang gak tentu, kita bikin rencana supaya kesannya pasti. Padahal rencana itu pun gak pasti. Oke, jelas? Jelas nggak nih? Penting nggak menurut kalian? Penting nggak? Jadi satu hal yang ingin saya tekankan, khususnya pada pertemuan kali ini adalah menyerahlah kepada cinta. Bukan cinta yang dibikin-bikin diajarin orang-orang. Cinta yang spesifik datang ke diri kalian masing-masing. Bentuknya bisa beda-beda. Kalau saya cinta wanita, ada yang cinta pria gitu misalnya. Tadi gue ngebully yang mana sih? Oke. Jadi berserah, menyerah kepada cinta. Jangan menghakimi, jangan berpikir, jangan asumsi, jangan memilih. Ikuti aja. Ikuti aja. Itu akan membawa hidup kalian ke tempat yang lebih baik. Walaupun tidak seperti pikiran kita. Sepertinya misterius. Tapi dia lebih tahu sesuatu yang lebih baik dibandingkan pikiran kita. Oke? Jadi menyerahlah kepada cinta. Pada saat kalian misalnya cowok lihat cewek kayaknya biasa aja, mah cantik-cantik banget, tapi kok ada rasa ya? Ikutin aja. Bisa jadi sama dia, atau bisa jadi kalian pas jadi sama dia putus, temennya cakep misalnya. You never know. Tapi pada saat ada cinta itu muncul, bunyi belnya, ding 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 ding, ikutin aja. Kalian cinta, tapi umurnya
jauh tapi ada perasaan itu, ikutin aja. Cinta tapi beda agama misalnya, wah ini ajaran sesat. Jadi lupa deh tuh. Cinta tapi beda agama gitu misalnya. Ya, kamu ya. Kalau beda agama nggak boleh ketemu, kenapa Tuhan mempertemukan gitu? Benar nggak? Ikutin aja perasaan itu. Ya. Cinta sejenis gitu. Ngaco-ngaco ntar ada juga ya. Tapi bener loh, ada loh orang yang ada beberapa, aku nggak gay ya by the way. Ada beberapa temen gay. Mereka, aku ngobrol gitu sama mereka. Dulu lu homo dari kapan bro? Oh gue dulu suka cewek, pernah pacaran, tapi gimana perasaan gue kosong gini gitu. Terus akhirnya ya udah gue coba sama cowok, waktu mabok gue dicium cowok, awalnya jijik sih gitu. Ya terus pengen tahu aja, tapi dia happy gitu. Tapi dia happy, ya udah, kebenaran dia kok. Siapa kita ngelarang-larang, bener nggak? Kalau dia mikir itu salah, ya udah itu jalan dia. Apapun itu, ikuti kata hati kalian. Hati kalian tahu mana yang benar, dia bisa ngeliat masa depan. Nanti aku kasih tahu kenapa. Ada bukti saintifiknya, tapi bukan di sini. Oke? Jadi itulah Ronald Talks kali ini. Terima kasih sudah datang di Ronald Talks dan bantu saya untuk merubah dunia. Caranya bagaimana? Ya memang muluk-muluk sih merubah dunia, tapi hal besar pasti datang dari yang kecil. Dan saya harap hal kecil ini bisa membawa saya untuk merubah dunia bersama-sama kalian gitu. Karena siapa sih yang nggak muak sama terlalu banyak sakit hati di dunia, ya kan? Terlalu banyak benci. Semua harus berubah gitu. Dimulai dari yang kecil.